Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Cahyo dengan NIM 23080931448. Di sini saya akan mengerjakan pretest mata kuliah perilaku organisasi semester ganjil 2024-2025. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan menghadapi situasi di mana anggota tim Anda memiliki pandangan yang sangat berlawanan mengenai keputusan yang harus diambil. Bagaimana Anda akan memastikan kerja tim tetap efektif, dan berikan contoh nyata berdasarkan pengalaman atau pengamatan Anda. Untuk jawaban yang soal nomor pertama, menurut pandangan saya sendiri, yang pertama adalah mendengarkan aktif, atau kita bisa mendengarkan salah satu pendapat atau masukan dari semua anggota. Yang kedua adalah mencari titik tengah, yaitu menyusun solusi atau kompromi atau berbasis data untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yang ketiga, fokus pada tujuan bersama, yaitu fokus pada titik tujuan yang telah ditentukan. Misal atasan memilih titik A, pegawai harus mengikuti arahan atasan, yaitu memilih titik A. Yang keempat adalah mengambil keputusan demokratis, jika perlu menggunakan voting atau pemungutan suara berdasarkan fakta. Yang kelima, evaluasi keputusan, memastikan kembali jawaban atau keputusan yang diambil agar tidak terjadi konflik berulang. Contoh, misal saya berselisih tentang produk. Saya menggunakan data survei pelanggan untuk memilih fitur yang paling relevan dengan kebutuhan pasar. Ini menjaga fokus tim pada hasil terbaik dan meminimalkan konflik. Yaitu seperti tadi saya ingin membuat produk. Nah, di situ dan saya tidak ingin terjadi konflik antar produk yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya soal nomor 2, identifikasi satu contoh komunikasi dalam organisasi menurut Anda tidak efektif. Analisis penyebab ketidakefektifan tersebut dan usulkan langkah-langkah spesifik untuk memperbaikinya dengan mempertimbangkan budaya organisasi tempat komunikasi tersebut terjadi. Untuk jawaban yang soal nomor 2, dalam sebuah organisasi itu pasti kan ada yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang seperti email internal itu komunikasi tidak langsung, dilakukan untuk menyampaikan perubahan besar dalam struktur tim, namun pesan tersebut panjang, ambigu, dan tidak menjelaskan alasan perubahan. Akibatnya anggota tim bingung, muncul spekulasi, dan produktivitas menurun karena kurangnya kejelasan. Penyebab ketidakefektifan yaitu menurut saya sendiri, yang pertama, kurangnya kejelasan. Itu seperti apa? Yang pertama, pesan tidak langsung ke pokok pembicaraan atau permasalahan. Jadi kurangnya kejelasan itu mungkin tidak dicantumkan apa yang sebenarnya terjadi dan langsung dikirimkan ke pihak yang bersangkutan. Langkah-langkah yang harus diperbaiki adalah bisa meningkatkan kejelasan pada berbicara. Gunakan bahasa sederhana, baku, dan langsung, sertakan alasan perubahan, dampaknya, dan langkah berikutnya. Baik, untuk soal nomor 3, pilih satu teori kepemimpinan yang Anda anggap paling relevan dalam menghadapi perubahan besar dalam organisasi. Misalnya digitalisasi. Jelaskan alasan pemilihan Anda dan bagaimana penerapannya dan dapat mengatasi isu yang dihadapi. Untuk jawaban yang nomor 3, saya memilih teori kepemimpinan karena relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan besar seperti digitalisasi, pemimpin transformasional, atau teori kepemimpinan berfokus pada inspirasi, motivasi,
dan pemberdayaan anggota tim untuk menghadapi perubahan dengan cara yang positif. Alasan pemilihan yang pertama, terdapat membangun visi misi bersama. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi. Yang ketiga, fleksibilitas dan inovasi. Yang keempat adalah pendekatan individualis atau individualisme. Penerapan dalam digitalisasi, yang pertama mengartikulasikan visi digitalisasi. Yang kedua, melibatkan tim dalam proses perubahan. Yang ketiga, memberikan pelatihan dukungan. Yang keempat, memberikan pengakuan atas keberhasilan kecil. Dan yang kelima, membangun budaya inovasi. Baik, untuk yang soal nomor 4, bayangkan Anda sedang bekerja dalam sebuah organisasi di mana terdapat praktik politik kantor yang intens. Bagaimana Anda akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menjaga integritas dan tetap memengaruhi rekan kerja secara positif? Ceritakan berdasarkan skenario atau kasus nyata yang pernah Anda amati. Yang jawaban untuk nomor 4 sendiri, yaitu mengelola politik kantor dengan integritas. Dalam organisasi dengan politik kantor yang intens, pendekatan yang seimbang antara menggunakan kekuasaan secara etis dan membangun pengaruh positif itu sangatlah penting. Saya akan fokus pada 3 strategi utama, yaitu menjaga integritas, membangun hubungan yang saling percaya, dan fokus pada tujuan bersama. Mungkin untuk langkah-langkah yang diambil, yang pertama, berpegang teguh pada integritas. Skenario nyata. Dalam sebuah proyek sebelumnya, saya menghadapi situasi di mana anggota tim saling memperebutkan pengakuan atau kontribusi mereka. Untuk menjaga integritas, saya memastikan hasil akhir mencerminkan kontribusi setiap individu secara adil, berdasarkan data yang dapat diverifikasi, bukan opini subjektif. Yang kedua, gunakan kekuasaan untuk memperkuat tim. Skenario nyata. Saat politik kantor menyebabkan kebingungan dalam tim, saya mengambil inisiatif memfasilitasi diskusi terbuka untuk menyelaraskan kembali visi dan tujuan proyek. Dengan memberikan ruang dialog, saya dapat memfokuskan energi tim pada pencapaian hasil, bukan konflik. Untuk yang soal nomor 5, pernahkah Anda menghadapi konflik yang sulit di tempat kerja, organisasi, atau kelompok belajar? Jelaskan bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut, strategi negosiasi yang digunakan, dan bagaimana Anda mengelola stres selama proses itu. Selama saya mengikuti organisasi, ya walaupun sudah tidak aktif, saya pernah mengalami kesulitan, di mana saya belum pernah mengikuti organisasi dalam SMP, SMA, dan di perguruan tinggi ini saya mencoba untuk mengikuti organisasi, yaitu seperti HIMA. Menyelesaikan konflik ya seperti saya tanya ke teman saya, semisal ini gimana caranya, terus kalau semisal minta saran ya ke teman saya. Strategi negosiasi yang digunakan itu baik, untuk strategi negosiasi yang saya gunakan yaitu mendapatkan komitmen bersama. Saya meminta semua teman saya menyetujui rencana tersebut atau rencana saya, dan memastikan setiap langkah didokumentasikan untuk transparansi. Bagaimana saya mengelola stres selama proses? Yang pertama, saya berfokus pada solusi. Saya menghindari personalisasi konflik dan tetap fokus pada tujuan akhir. Yang kedua, manajemen waktu. Saya susah membagi waktu antara organisasi dan menyelesaikan tugas untuk mengurangi beban
di perguruan tinggi saya. Yang ketiga, mencari dukungan. Saya mendiskusikan situasi dengan teman saya atau sahabat saya untuk mendapat perspektif yang lebih luas. Yang terakhir adalah mengatur emosi. Saya lebih suka ke emosi karena apa-apa saya harus mengiyakan semua itu, dan saya lebih ke, kalau misal saya mengatur emosi, saya lebih suka ke istirahat karena membantu saya tetap tenang selama menegosiasi yang intens. Untuk soal yang nomor 6, jika saya memiliki kesempatan untuk mengubah satu aspek budaya organisasi di tempat Anda, di tempat saya belajar atau bekerja, apa yang akan Anda lakukan? Mengapa Anda memilih hal tersebut dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi kinerja organisasi? Jika saya memiliki kesempatan untuk mengubah satu aspek budaya organisasi, saya akan memperkuat budaya kolaborasi dan transparansi dalam banyak organisasi. Saya mengamati bahwa kinerja antar tim dan komunikasi yang kurang terbuka seringkali menjadi penghambat inovasi dan produktivitas, dan sering terjadi sedikit konflik yang berlebih. Alasan pemilihan yang pertama, meningkatkan efisiensi. Kurangnya kolaborasi antar departemen dapat menyebabkan duplikasi kerja atau miskomunikasi yang menghambat efisiensi. Yang kedua, ada mendorong inovasi. Kolaborasi lintas fungsi memungkinkan ide-ide segar dan solusi kreatif berkembang. Langkah-langkah implementasi perubahan. Yang pertama, ada membangun saluran komunikasi terbuka. Yang kedua, ada mengadopsi teknologi kolaborasi. Yang ketiga, ada mengapresiasi kolaborasi. Yang keempat, ada memberikan pelatihan soft skill. Dan yang kelima, ada memimpin dengan contoh. Dampak terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, inovasi yang lebih cepat. Yang ketiga, kepuasan karyawan atau kepuasan mahasiswa. Dan yang keempat, ada keunggulan kompetitif. Untuk yang soal nomor 7 atau yang soal yang terakhir, yaitu dalam konteks perubahan organisasi, bagaimana Anda akan mendesain ulang struktur organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan inovasi. Berikan contoh yang relevan dengan organisasi yang Anda ketahui. Desain ulang struktur organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan inovasi. Dalam konteks perubahan organisasi, saya akan mengadopsi struktur organisasi yang lebih flat dan berbasis tim lintas fungsi atau cross functional teams. Struktur ini mengurangi stres dan bisa dikerjakan bersama-sama, mengambil keputusan bersama, dan mendorong tim antar bidang keahlian. Langkah-langkah desain ulang struktur, saya memilih mendorong kepemimpinan yang adaptif. Alih kepemimpinan yang otoriter, para pemimpin menjadi fasilitator yang mendukung kolaborasi dan memberdayakan atau mengarahkan tim untuk mengambil keputusan sendiri. Dampak pada organisasi itu, yang pertama, peningkatan inovasi. Yang kedua, keterlibatan karyawan atau seseorang yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada efisiensi operasional.